Prabowo masih kayak dulu. Frontal, kasar, garang, galak, gebrak meja, tinju meja, pidato dengan bahasa ugal-ugalan. Saya merasa kasihan dengan konsultan politik Prabowo Gibran. Mereka pasti tidak menyangka ada paslon yang dengan gampangnya melenceng dari narasi yang sudah dirancang dengan susah payah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Prabowo yang dulunya di 2 pilpres sebelumnya dikenal temperamental, suka menyindir dengan gaya keras, galak, sering gebrak meja. Akhirnya berubah menjadi santun, sopan, tidak gampang marah, lebih tenang. Setidaknya itulah yang terlihat saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Banyak yang bertanya-tanya, sekaligus curiga, apa benar Prabowo sudah berubah? Beberapa bulan lalu, ketika dia di acara PSI deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran, dia mengaku banyak orang mengatakan Prabowo sudah berubah. Sekarang sudah banyak bercanda, sudah tidak galak seperti dulu. Prabowo bilang, ya namanya juga sudah 2 kali kalah. Dia bilang yang membuatnya berubah adalah pengalaman hidup. Kadang harus mengalami cobaan, kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Sebenarnya Prabowo tidak pernah berubah. Prabowo tetap seperti dulu, hanya saja terpaksa berubah demi kepentingan Pilpres. Saya lebih percaya kalau Prabowo berubah demi meraih dukungan di Pilpres. Bisa dibilang mungkin ini adalah strategi dari konsultan politik yang merancang narasi baru untuk Prabowo. Prabowo tidak bisa lagi bergaya galak dan garang, gebrak meja dan pidato dengan gaya kasar. 2 kali Prabowo kalah, kalau masih saja pakai cara lama, ini sama saja cari penyakit. Sudah pasti bakal kalah untuk ketiga kalinya. Makanya Prabowo diminta untuk berubah menjadi lebih kalem dan tenang. Tidak lama kemudian muncullah narasi gemoy dan joget tidak jelas. Prabowo joget lucu, gemoy dan menggemaskan untuk menghilangkan image dia yang temperamental dan terseret dalam kasus penculikan aktivis. Tapi karakter asli selalu akan memberikan perlawanan ketika Prabowo berusaha keras memakai topeng gemoy. Sekuat apapun dia didandani, watak aslinya akan memaksa untuk keluar. Makanya saya sering katakan karakter sangat sulit diubah karena sudah mendarah daging. Butuh usaha ekstra keras untuk mengubah karakter itu. Buktinya, Prabowo keceplosan bicara soal endasmu etik. Sebenarnya bukan keceplosan, tapi memang begitulah sifat asli Prabowo. Karena di Pilpres 2019 lalu, Prabowo juga pernah pidato soal pertumbuhan ekonomi 5% dengan nada menyindir. Dia bilang 5% endasmu. Itulah sifat Prabowo yang mau dilapisi dengan emas sekalipun, tetap saja emasnya bakal luntur. Bukti kedua saat Prabowo hadir di debat cawapres. Ada orang yang merekam video kelakuan Prabowo. Video itu direkam saat Gibran dan Mahfud adu debat mengenai rasio pajak. Gibran menyampaikan tanggapan terhadap Mahfud. Setelah Gibran berbicara, Menteri Bahlil nampak bertepuk tangan. Kemudian Prabowo pun menengok ke arah Bahlil. Sebelum menghampiri Prabowo, Bahlil nampak mengacungkan kedua jempol ke arah Prabowo. Dan kemudian Bahlil menghampiri Prabowo yang duduk di depannya. Prabowo seperti membisikkan sesuatu kepada Bahlil sambil menarik kerah jas Bahlil. Kalau dilihat di video, agak tidak normal. Terlihat agak kasar. Kubu sebelah langsung panik dan terpaksa buru-buru klarifikasi. Bahlil bingung. Video yang beredar itu narasinya tidak benar dan memframing secara negatif. Dia memastikan suasana debat cawapres berlangsung kondusif, penuh sukacita dan dengan suasana riang gembira. Dia bilang adegan tersebut sebetulnya seperti komunikasi antara kakak dan adik. Prabowo bertanya kepada Bahlil dan berdiskusi tentang pernyataan Gibran yang berkaitan dengan program ekonomi, investasi dan hilirisasi. Bahlil juga merasa perlakuan Prabowo kepada dia tidak berlebihan. Prabowo sudah dia anggap seperti abang sendiri. Jadi tidak ada hal yang terlalu berlebihan dari video itu.
Intinya mereka sangat bangga melihat Gibran tampil dengan sangat percaya diri di acara debat. Sekretaris TKM Prabowo Gibran, Nusron Wahid juga menyatakan Prabowo sedang bercanda dengan Bahlil saat menarik jas dia. Dia heran dengan pihak yang menyebut Prabowo memperlakukan Bahlil dengan kasar. Yang saya tangkap dari cara mereka ngeles adalah mereka ini sudah panik, bahkan sangat panik. Ada dua hal yang sangat merugikan kubu sebelah. Yang pertama, sentimen kepada Gibran rupanya sangat negatif karena pernyataan tentang SGIE yang bahkan ChatGPT tidak bisa menebak dengan benar. Yang kedua, video Prabowo yang terlihat menarik kerah jas Bahlil. Dari ekspresi wajah Prabowo, entah kenapa sepertinya tidak sedang bercanda. Ini blunder besar. Narasi gemoy makin luntur, itu sudah pasti. Konsultan politiknya atau tim yang merancang strategi ini pasti pusing 7 keliling. Mereka capek-capek membuat narasi gemoy. Awalnya mungkin lumayan, tapi semuanya jadi berantakan karena sifat asli Prabowo yang memang sulit ditutupi. Yang paling penting adalah persepsi publik. Mereka mau ngeles Prabowo sedang bercanda dengan Bahlil, tapi masyarakat berpikir sebaliknya. Rata-rata sentimen terhadap Prabowo sangat negatif. Mayoritas orang menilai perlakuan Prabowo terhadap Bahlil adalah tidak etis dan tidak layak. Padahal dua-duanya sama-sama menteri, tapi Bahlil kelihatan seperti anak buah dan Prabowo levelnya lebih tinggi kayak raja. Mau dibilang bercanda kek, hubungan kayak abang adik kek, masyarakat menilai Prabowo itu kasar. Itulah masalahnya. Bagi kubu Prabowo mungkin itu biasa, tapi bagi masyarakat umum itu tidak biasa. Dan saya yakin mayoritas akan berpikiran sama. Prabowo masih kayak dulu. Frontal, kasar, garang, galak, gebrak meja, tinju meja, pidato dengan bahasa ugal-ugalan. Saya merasa kasihan dengan konsultan politik Prabowo Gibran. Mereka pasti tidak menyangka ada paslon yang dengan gampangnya melenceng dari narasi yang sudah dirancang dengan susah payah. Prabowo itu susah diatur karena karakternya yang memang frontal dan suka tabrak sana-sini seenaknya. Saking paniknya mereka, ada politisi yang membuat cuitan paling lucu yang pernah saya baca. Dia bilang, usai debat Cawapres, dia mendapatkan survei terakhir di mana angka elektabilitas Prabowo Gibran sudah di atas 50%. Dia juga bilang kemenangan debat kedua masih akan berlangsung 3 kali lagi. Dia menduga inilah yang akan membuat Pilpres berakhir 1 putaran atau bahkan aklamasi. Bayangkan, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sejak debat usai, muncul survei yang katanya paslon 02 menang 50%. Survei macam apa yang bisa selesai dalam waktu sesingkat itu? Hanya ada satu kemungkinan yang masuk akal, yaitu survei internal dadakan yang datanya entah dari mana. Yang berarti survei itu hasil mengarang bebas. Semua itu karena bersumber dari kepanikan. Saya sudah tidak terkejut kalau nanti di debat ketiga elektabilitas mereka jadi 60%. Debat keempat elektabilitas jadi 80% dan debat kelima elektabilitas jadi 90%. Saran saya, silakan beli karpet mahal untuk sujud syukur. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.